Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, Mas tergabung ada 4 orang, ya termasuk saya berarti 3 orang ya. Nggak apa-apa, nantinya kita akan melangsungkan webinarnya ini dengan partisipan yang ada ya. Karena memang mendadak juga tiba-tiba untuk jadwalnya harus berubah. Karena mendadak juga di nanti malam hari saya juga ada acara, jadi terpaksa harus dimajukan. Tapi nggak masalah, nantinya untuk mungkin rekan-rekan di dalam grup yang belum sempat ikut di jam sekarang, tetap bisa em, mereview kembali ya webinar hari ini, karena insya Allah nanti saya akan record webinarnya dan juga saya upload di YouTube. Alhamdulillah juga akhirnya bisa melangsungkan webinar ya. Sempat vakum beberapa lama. Di sini juga ada partisipan yang mungkin sudah mengikuti saya dari dulu, ada juga yang baru. Nggak apa, nggak masalah, kita akan eh, maksimalkan aktivitas webinar hari ini sampai selesai. Baik, tanpa berlama-lama ya, kita langsung buka terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, ala binikmatihi tatimmu sholihat. Segala puji bagi Allah Azza wa Jal yang karena rahmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna, dan yang karena nikmatnya niat-niat hamba menjadi terlaksana. Hari ini kita bisa melihat salah satu nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua ya. Kita bisa belajar bersama, sharing bersama terkait tentang manajemen rumah tangga Islam. Semoga nantinya kita bisa mendapatkan banyak manfaat dari apa yang telah disaringkan pada kesempatan hari ini. Allahumma sholli wa salim wa zid wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, semoga salawat serta salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan kepada hamba kekasih-Mu untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, dan semoga hal tersebut juga bersambung untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra dan putri beliau, dan juga untuk para sahabat Nabi. Semoga Allah meridhoi kita bersama mereka. Amma ba'd. Baik, Alhamdulillah ya, kita bisa berjumpa meskipun dengan 3 orang saja, nggak masalah. Nantinya kita akan sharing banyak hal. Terlebih nanti juga untuk rekan-rekan yang menonton secara online ya melalui YouTube, nanti insya Allah akan tetap bisa melakukan tanya jawab ya, karena nanti akan saya kirimkan ya melalui admin untuk link tanya jawab, sehingga yang mungkin belum berkesempatan untuk hadir kali ini masih tetap bisa bertanya-tanya dari webinar yang telah dilakukan. Gitu ya. Baik, mungkin ada yang sudah kenal, ada yang juga baru kenal. Jadi izinkan saya memperkenalkan diri kembali. Nama saya Arfian Zikri. Ya, berikut adalah ya, gelar dan sertifikasi yang saya pelajari. Saya lebih fokus ke dunia psikologi dan juga manajemen rumah tangga Islam atau pernikahan Islam. Ya, lebih fokusnya ke pernikahan Islam ya. Cuman nantinya kita akan belajar banyak hal nih, bagaimana manajemen rumah tangga Islam ini atau pernikahan Islam ini bisa dikaitkan dengan psikologi. Begitu ya. Ya, ini sekilas perkenalan diri dari saya. Ya, jadi memang webinar terkait tentang rumah tangga Islam ini di tahun lalu itu memang sering saya adakan di tiap bulannya. Sudah berlangsung setengah tahun, namun harus vakum ya selama beberapa lama itu ya. Dan baru bisa aktif kembali bulan ini. Jadi nantinya insya Allah di grup ya akan mulai diaktifkan kembali, dan webinar ini juga sebenarnya saya juga ingin melihat ya untuk keaktifan juga dan mulai percobaan kembali untuk mengaktifkan grup yang mungkin sudah lama mati ya, nggak ada aktivitas, nggak ada apa, dan baru bisa dilangsungkan di bulan ini. Sehingga insya Allah akan mulai aktif kembali, namun akan ada beberapa perombakan sistem yang nantinya
akan dilakukan ya. Terkait sama nantinya terkait tentang manajemen rumah tangga Islam nanti cuman ada beberapa sistem baru dalam proses pengajaran atau sharingnya nantinya. Karena insya Allah nantinya saya akan membuat grup nggak hanya terkait tentang rumah tangga Islam. Insya Allah nanti jika memungkinkan saya juga akan membuat grup di mana nanti kita bisa sharing-sharing nih terkait tentang pembelajaran Islam ya. Jadi secara menyeluruh akidah, tauhid dan lain sebagainya. Cuma memang di grup yang saat ini rekan-rekan ketahui dan tergabung itu difokuskan lebih ke arah pernikahan Islam. Begitu ya. Jadi insya Allah akan mulai aktif kembali dan juga ada beberapa proyek yang saya jalankan terkait tentang kelas digital pernikahan Islam ya, psikologi pernikahan Islam dan juga proyek untuk membuat grup atau sharing seperti ini yang insya Allah saya lakukan tiap bulannya secara gratis, nggak hanya tentang dunia romansa Islam tapi juga terkait tentang pembelajaran Islam sehingga di mana nantinya kita bisa belajar bareng nih terkait tentang Islam secara keseluruhan, nggak hanya terkait tentang dunia cinta aja. Insya Allah nanti segala informasinya akan diinformasikan di dalam grup. Jadi semua grup yang nantinya saya handle akan saya infokan untuk project-project ini. Apabila sudah jadi dan udah lancar, langsung di broadcastkan ke dalam grup. Begitu kurang lebihnya. Dan alhamdulillah saya coba juga ya secara offline maupun online. Ternyata antusiasnya juga luar biasa banget. Mau yang belajar terkait tentang pernikahan Islam atau psikologi pasangan atau mungkin belajar tentang Islam dari akidahnya dan lain sebagainya itu responnya alhamdulillah sangat baik sekali. Oleh karenanya eh, hal tersebutlah yang menjadi dasar saya akan membuat project yang dimana ada grup-grup yang membahas ya sebuah hal yang spesifik ya, nggak hanya tentang romansa Islam. Itu terkait tentang saya untuk rekan-rekan yang mungkin ingin mengetahui lebih lanjut juga bisa memfollow Instagram saya. Insya Allah di IG ini saya juga sering update ya terkait tentang edukasi pernikahan Islam. Mungkin nanti jika memungkinkan ya edukasi terkait tentang Islam itu sendiri. Kemudian juga informasi-informasi webinar yang mungkin saya lakukan dan lain sebagainya. Mungkin juga untuk nantinya agar ke efektivitas waktu apabila nantinya webinar-webinar tiap bulan yang mungkin saya ada halangan atau tidak bisa mengisi, saya akan merancangnya menjadi rekaman ya, yang dimana saya rekam terlebih dahulu, nanti saya upload ke YouTube. Memang mungkin agak apa ya, agak bingung juga ya ketika nanti menghandle apakah bisa webinar atau enggaknya. Itulah kenapa saya akan memberikan alternatif kalau memang benar-benar ada bulan yang mungkin tidak bisa saya mengisi, saya akan melakukan self recording yang nantinya akan di-upload di YouTube, kemudian saya sharingkan ke grup-grup yang ada dan nantinya tetap saya akan sharingkan juga link untuk tanya jawab sehingga ketika saya upload video tersebut selain rekan-rekan bisa menontonnya sama-sama sharing dan belajar dengan saya juga bisa bertanya. Jadi itu untuk opening ya, sebelum kita membahas banyak hal yang menarik nih terkait tentang judul webinar kita, Rapot Merah Suami Istri. Baik, sebelum kita membahas lebih banyak ya, kita intermezzo terlebih dahulu nih, terkait apa yang perlu kita lakukan sebelum belajar lebih banyak di webinar kali ini. Ya, poin-poin inilah yang nantinya akan membantu kita untuk berpikiran lebih luas ya. Jadi di sini poin yang pertama ada kata-kata istrimu bukan bidadari dan suamimu bukan malaikat. Ya, kata-kata ini sangat membuat mikir banget ya. Istrimu bukan bidadari dan suamimu bukan malaikat. Ya, dia adalah manusia. Ya, sama seperti kita semua. Pasangan kita adalah manusia, bukan bidadari, bukan malaikat. Dan yang namanya manusia tentunya ia punya yang namanya kelebihan juga kekurangan. Itulah kenapa kita harus memahami hal ini terlebih dahulu. Karena nggak bisa kita menginginkan pasangan kita itu sempurna seperti apa yang kita harapkan gitu. Karena pasangan kita manusia.
Dia punya kelebihan, tapi dia juga punya kekurangan. Sama juga seperti diri kita sendiri. Kita punya yang namanya kelebihan, tapi kita juga punya namanya kekurangan. Sebenarnya ini menarik banget ya kalau misalnya dibahas. Bahkan di poin yang pertama ini, mungkin rekan-rekan yang udah mengikuti saya dari dulu ya, pasti pernah ikut yang webinar yang saya berikan judul Istrimu Bukan Bidadari dan Suamimu Bukan Malaikat. Jadi poin ini itu saya jadikan satu webinar khusus untuk saya bahas selama sejam setengah kalau nggak salah ya. Cuman di sini saya paparkan secara garis besar aja. Kita harus memahami terlebih dahulu bahwa kita ini ketika sudah menikah ya, untuk yang sudah menikah maupun yang akan menikah ya, pahamilah bahwa pasanganmu itu dia bukan bidadari ataupun bukan malaikat. Dia manusia sama sepertimu. Karena apa? Karena dengan kita memahami poin ini, kita itu bisa menerapkan yang namanya saling memahami dan juga saling mengerti. Dan ini berkaitan dengan poin yang kedua ya, antara merasa benar dan merasa salah. Karena nantinya ketika pernikahan itu berlangsung, pasti akan ada segala kejadian yang terjadi. Salah satunya adalah pertengkaran. Dan ketika pertengkaran itu muncul dalam sebuah hubungan, poin-poin inilah yang akan membantu kita untuk bisa menyikapi hal tersebut dengan baik. Karena banyak banget ya pasangan yang mungkin ketika ya awal menikah seneng bisa mendapatkan seseorang yang diinginkan, jatuh cinta, merasa sayang. Tapi ketika pertengkaran itu muncul, justru menyikapinya keliru. Mungkin merasa yang paling benar, mungkin juga merasa yang paling menyalahkan pasangannya dan lain sebagainya. Dan ini adalah hal yang bahaya. Karena sekali lagi ingat, kita menikah itu dengan sesama manusia kan, nggak mungkin dengan hewan, nggak mungkin dengan bangsa jin gitu kan. Kita menikahi manusia yang dimana kita itu juga manusia punya kekurangan dan juga kelebihan. Dan itu yang harus kita pahami. Ya, memang mungkin seiring berjalannya waktu ketika nanti sudah menikah, pasti akan ada beberapa hal yang kalian tidak suka atau kalian benci dari pasangan kalian. Tetapi ingat, pasangan kalian pun itu juga memiliki sebuah rasa yang tidak ia senangi atau yang ia benci dari diri kita. Pasti nggak mungkin enggak. Lantas, apa yang harusnya dilakukan itu adalah dengan cara kita saling memahami, saling mengerti. Oh iya, ada yang tidak aku suka dari pasanganku. Oh iya, pasanganku juga memiliki suatu hal yang tidak disuka dari aku. Maka bagaimana caranya agar itu tersikapi dengan baik? Dengan kita saling memahami, dengan kita saling belajar. Oh, ternyata pasanganku sukanya aku seperti ini. Oh, ternyata pasanganku tidak suka kalau aku seperti ini. Dari situ nantinya kita akan sama-sama belajar. Dan itu juga harus dilakukan nggak hanya laki-laki, perempuan juga. Begitu juga sebaliknya ya. Nggak hanya perempuan aja yang belajar, tapi laki-laki juga harus belajar. Sehingga disinilah kita memahami pentingnya untuk memiliki ilmu ya, lebih-lebih terkait tentang ilmu pernikahan Islam. Karena akan menjadi sangat bahaya banget ketika menjalankan sebuah bahtera rumah tangga tapi kita tidak mempersiapkan ilmu sama sekali atau kita tidak memahami ilmu sama sekali. Nah, ini baru intermezzo lah ya. Sehingga di sini kita bisa tahu cara yang paling terbaik untuk bisa melatih hal ini adalah dengan muhasabah. Muhasabah diri ke diri kita sendiri. Ya, muhasabah itu bahasa gampangannya kayak ngomong ke diri kita sendiri. Apakah aku memang melakukan kesalahan? Apakah aku melakukan suatu hal yang pasanganku tidak suka? Apakah aku mungkin menyakiti hati pasanganku? Muhasabah diri itu menjadi hal yang lebih baik ya daripada menyalahkan pasangan. Karena cara untuk kita bisa eh, memahami pasangan ya atau mengerti pasangan kita seperti apa itu dengan muhasabah itu yang paling minim yang bisa kita lakukan karena apa tanpa adanya muhasabah yang namanya manusia kita punya emosi kita punya ego belum lagi bisikan-bisikan setan yang membuat tambah kesel gitu kan kalau misalnya itu tidak kita kontrol dengan muhasabah ya maka kita akan terkendalikan oleh ego dan
juga emosi kita. Nah, itu yang bahaya. Dan ternyata sering terjadi. Itu kenapa muhasabah diri menjadi cara yang paling penting ya. Cara awal dari banyaknya cara ya. Cara awal yang bisa kita lakukan untuk mulai belajar memahami pasangan kita. Ya untuk awal-awal tentunya pasti berat ya. Pasti masih ada jengkel-jengkelnya kok aku yang berusaha memahami. Kok cuman aku tok yang memahami. Itu hal yang wajar. Jangan putus asa tapi tetap lanjutkan. Ya, itu terkait tentang intermezzo awal. Itulah kenapa dari brainstorming yang saya lakukan, dari kondisi masyarakat yang ada, saya membuat webinar terkait tentang raport merah suami istri. Apa-apa saja yang eh, tidak boleh kita lakukan ya. Namun karena nanti mungkin ini akan ditonton ya, ini kan nanti saya akan upload di YouTube, akan ditonton mungkin ya rekan-rekan yang sudah menikah atau mungkin yang akan mempersiapkan pernikahan atau mungkin yang sudah berpisah dari pernikahan atau rumah tangganya. Jadi nantinya di webinar raport merah suami istri ini saya akan bagi menjadi 3 bagian ya, 3 sesi, yaitu saat pranikah, apa-apa saja yang tidak boleh dilakukan dan apa-apa saja yang harus disiapkan. Kemudian saat setelah menikah ya, ini yang menjadi inti pembelajaran nantinya. Dan ketika misalnya memang jikalau harus berpisah. Jadi kita akan bahas tiap perjalanan sesinya, mulai dari yang sebelum menikah, sudah menikah, sampai jikalau memang sudah berpisah. Ini akan menjadi pembahasan yang menarik ya. Baik, langsung aja kita mulai dari yang sebelum nikah atau pranikah. Ya, seseorang yang akan menikah tentunya pasti akan memiliki rasa senang ya, rasa euforia karena bisa sesegera mungkin untuk melangsungkan pernikahan bersama dengan orang yang dipilihnya gitu. Namun ternyata ada beberapa hal ya untuk rekan-rekan yang mungkin akan menikah, jadikan ini juga menjadi sebagai bekal kalian sebelum menikah. Ketika seseorang akan menikah, alangkah baiknya ya, kita itu juga membekali diri kita. Membekali dengan apa? Membekali di sini itu tidak hanya dengan finansial ya. Karena banyak juga yang menganggap yang penting aku ada finansial, ada uang, aku bisa langsung melangsungkan pernikahan. Enggak seperti itu. Kita juga butuh yang namanya memiliki bekal, ilmu, dan juga iman. Ini bukan berarti bekal material atau finansial itu tidak penting ya. Itu juga penting untuk mendukung keberlangsungan atau roda kehidupan dalam rumah tangga. Tetapi yang menjadi dasar itu adalah bekal ilmu dan juga bekal iman. Di webinar yang pernah saya adakan ya, saya memberikan makna pernikahan itu dianalogikan seperti sebuah bahtera yang namanya bahtera rumah tangga. Dan yang namanya bahtera ya, nantinya itu diisi oleh 2 orang untuk awal-awal. Ya suami yang nantinya akan menjadi nahkodanya dan juga istri yang akan menjadi asistennya. Mereka berdua akan bekerja sama untuk melangsungkan bahtera tersebut yang berlayar di lautan lepas, lautan yang luas. Yang kalau dianalogikan ya namanya lautan kehidupan. Nah, bekal ilmu dan iman ini itu menjadi faktor yang sangat penting untuk nantinya suami bisa mengendalikan bahteranya ya di lautan lepas. Nanti kalau ada badai, ada petir, ada karang, atau mungkin ada monster laut ya. Yang perempuan pun juga harus memiliki bekal ilmu dan juga iman untuk bisa terus mensupport suaminya, nahkodanya, pemimpinnya, untuk bisa tetap kuat dan tegar menghadapi segala macam rintangan yang ada di lautan kehidupan sampai nanti bisa ke tempat tujuan. Dan ini nanti ada kaitannya dengan peran hak dan tanggung jawab suami istri. Ini menjadi hal yang menarik ya, Kak. Dan untuk mengetahui hal tersebut, tentu butuh yang namanya belajar, butuh ilmu, agar kita tahu nih apa-apa saja yang harus kita lakukan. Dan ketika kita sudah memiliki ilmunya, apakah itu cukup? Ternyata tidak. Kita butuh yang namanya juga iman.
Karena ini iman inilah yang nantinya akan menyempurnakan segalanya. Ilmu tanpa iman itu akan menjadi hal yang sia-sia saja. Karena apa? Iman inilah yang nantinya akan membentuk mental maupun kesabaran dalam kita melangsungkan bahtera rumah tangga. Jadi nggak bisa dilepas satu sama lain ya, antara ilmu dan juga iman. Dan nyatanya di masyarakat kita masih banyak yang mengutamakan bekal material dan finansial, sehingga melupakan bekal ilmu dan iman. Sekali lagi nggak masalah, dan bahkan saya mengatakan kalau bekal material dan finansial itu penting ya untuk roda kehidupan nantinya, itu hal yang sangat penting juga. Tetapi yang perlu kita tekankan atau fokuskan atau utamakan itu adalah bekal ilmu dan imannya. Betapa banyak pasangan ya yang mungkin yang menikah, yang ia merasa dengan, oh aku sudah punya finansial, aku menikah. Ketika ada badai di dalam rumah tangganya atau ketika ada pertengkaran, mereka menyikapinya dengan salah. Sehingga menimbulkan keretakan dalam sebuah hubungan tersebut. Dan itu banyak banget terjadi, banyak pol. Dan inilah yang membedakan mana yang hanya bermodalkan finansial, ya, tanpa ilmu dan iman, dan juga mana yang ada bekal ilmu dan iman. Gak usah seperti itu deh. Seseorang yang sudah belajar ya, mungkin udah ikut kajian pranikah, udah belajar ilmu pernikahan Islam, udah membekali dengan iman semaksimal mungkin. Ketika ada badai, pasti tetap ada goyah-goyahnya. Pasti tetap ada mangkelnya, pasti tetap ada kesalnya, pasti tetap akan ada rasa tidak nyamannya. Itu hal yang wajar. Tapi yang membedakan adalah bagaimana cara menyikapi hal tersebut. Bagaimana cara seseorang menyikapi ketika dia marah, ketika dia kesal, ketika dia jengkel sama pasangannya, dia masih tetap bisa mengontrol dirinya dengan baik. Nah, itu yang membedakan nantinya. Perbedaannya sangat signifikan di hal tersebut. Ya, dan itulah kenapa saya tekankan di sini untuk rekan-rekan yang akan menikah, ya, yang akan melangsungkan pernikahan. Jangan lupa juga selain engkau mempersiapkan dirimu dengan material atau finansial, ilmu dan iman ini utamakanlah terlebih dahulu. Ya. Kemudian jangan lupa juga di sebelah kanan ini ada persepsi, psikologi, dan juga mental. Maksudnya seperti apa? Maksudnya seperti ini. Ketika kita akan menikah, kita harus paham, kita itu menikah untuk apa sih? Kita itu menikah untuk siapa sih? Apakah kita menikah itu hanya karena suka sama suka? Apakah kita menikah itu hanya karena status? Ataukah kita menikah itu karena Allah? Nah, ini juga persepsi inilah yang nantinya akan berdampak besar juga ke rumah tangga kita. Ketika kita mempersepsikan bahwa keinginan kita untuk menikah itu adalah beribadah kepada Allah, karena kita tahu kalau pernikahan ini adalah ibadah terindah dan terpanjang dalam hidup kita, maka kita akan lebih mudah dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Lebih mudah ya, tentunya pasti akan menjalani berbagai macam kondisi, senang, sedih, bahagia, marah, kecewa, dan lain sebagainya. Tapi itu akan menjadi lebih mudah dalam artian apa? Kita bisa mengkaitkannya bahwa oh yang aku lakukan ini adalah ibadah kepada Allah. Oh iya memang aku disuruh Allah bersabar dalam menghadapi perjalanan pernikahan ini sampai nanti di tempat tujuan. Berbeda nanti ketika ada orang yang mungkin menikah hanya karena suka sama suka, karena status, pasti badan yang dihadapinya itu juga berbeda. Ya kalau misalnya tadi analoginya di dalam bahtera deh. Orang yang mungkin dia berpersepsi, oh ya aku akan di lautan lepas, pasti akan ada badai, ada karang, ada ombak, ada hal-hal yang misterius dan lain sebagainya. Dia akan lebih siap secara mental. Dibandingkan dengan, wah yang penting aku berlayar di lautan. Lupa kalau ada badai. Lupa kalau ada tantangan-tantangan. Begitu ya. Dan psikologi sama mental ini juga sangat berperan penting. Ya, memang ketika kita sudah wajib untuk menikah, kita harus segera mungkin melangsungkan pernikahannya. Tapi tetap jangan lupa sebelum itu bekalilah dirimu dengan ilmu dan juga iman. Mendapatkan bekal material yang banyak itu juga
adalah hal yang bagus ya. Itu akan disempurnakan dengan ilmu dan iman yang kalian miliki. Itu kenapa kita perlu yang namanya belajar. Meskipun lelah, meskipun capek, meskipun jenuh, kita harus tetap belajar. Kalau nggak belajar itu kita akan sulit dalam menjalani kehidupan ini. Gitu ya. Saya pun juga masih belajar. Karena memang kita disuruh untuk belajar seumur hidup kita. Nggak ada istirahat yang namanya belajar itu nggak ada istirahatnya. Sampai nanti kita menutup usia kita. Jadi untuk rekan-rekan juga yang nantinya menonton di YouTube ya, jadikan hal ini menjadi motivasi untuk kita semua untuk bisa terus belajar. Meski capek, meski lelah, meski jenuh, tetaplah belajar. Dan kalau bisa nantinya mungkin setelah teman-teman belajar, memahami, sudah bisa menerapkan, jangan lupa juga untuk di-sharingkan ke rekan-rekan lainnya, ke teman-teman, ke saudara, ke kerabat ya, dengan cara yang baik dulu aja ya. Karena itu akan menjadi eh amalan terindah kita, pahala jariah kita. Ketika kita belajar, kita pahami, kita terapkan, kita bisa ajarkan ke orang lain, dan orang lain itu mengamalkannya juga, mengajarkannya ke orang lain, kita bisa dapat rentetan pahala dari situ. Dan itulah juga yang ingin saya lakukan ya. Itulah kenapa saya ingin di tiap bulannya memberikan ya sharing terkait tentang ilmu pernikahan Islam secara gratis tiap bulan. Ya meskipun sempat vakum, akhirnya ini mulai aktif kembali gitu ya. Karena apa? Karena dampak dari pahala tersebut menebarkan kebaikan itu juga efeknya ke diri kita sendiri kok. Mungkin kita menjadi menjadi lebih apa ya, lebih saya nggak bisa mengungkapkannya dengan kata-kata, tetapi ketika kita bisa men-sharingkan apa yang kita miliki kepada orang lain, kemudian orang lain merasa terbantu, itu menjadi sebuah kebanggaan tersendiri dan juga menjadi lebih lega gitu. Karena salah satu tugas yang Allah berikan kepada kita juga itu juga mengingatkan saudara kita yang sesama Muslim. Ditambah kalau misalnya dari apa yang kita sampaikan diamalkan oleh rekan kita atau kenalan kita atau yang kita sharingkan itu kita juga dapat cipratan pahalanya gitu ya. Jadi untuk teman-teman teruslah belajar, kuatkan mental ya untuk terus belajar, jangan lupa untuk di-sharingkan kalau sudah punya ilmu ya. Itu yang terkait tentang sebelum nikah ya. Kita lanjutkan terlebih dahulu. Nah, untuk mereka yang telah menikah, nah ini yang menjadi poin utama ya yang akan kita bahas dari raport merah suami istri. Di sini nantinya akan saya jabarkan poin-poinnya ya. Sebenarnya ini menarik banget kalau dibahas secara detail, secara keseluruhan. Tapi sepertinya nggak bisa sehari dua hari untuk dibahas ya. Oleh karenanya saya paparkan mungkin beberapa poin besar yang perlu kita pahami. Yang setidaknya itu bisa kita lakukan lah untuk awal kita coba ya, ilmunya. Jadi untuk yang telah menikah, maka hal yang perlu diketahui dalam raport merah suami istri adalah yang pertama, memahami peran, hak, dan juga tanggung jawab. Yang kedua, menyikapi pertengkaran dengan baik. Dan yang ketiga, memahami psikologi pasangan. Ya, kita langsung aja mulai dari poin yang pertama, memahami peran dan tanggung jawab ya. Yang ini ya. Ini nantinya saya akan jelaskan mulai dari peran dan tanggung jawab yang laki-laki sebagai suami, baru setelahnya yang perempuan sebagai istri. Jadi seperti yang saya sampaikan ya, sebenarnya peran dan tanggung jawab laki-laki ini ada banyak banget ya. Ada berapa itu di buku yang saya baca itu ada hampir 10 atau lebih dari 10 ya. Cuman di sini saya paparkan 3 poin terlebih dahulu ya. Jadi biar nggak terlalu berasap sama biar nggak terlalu kelamaan ya. Karena untuk membahas 1 poin ini sebenarnya itu sangat panjang banget. Nggak bisa cuman sekali pertemuan, 2 kali pertemuan. Cuman insya Allah saya akan usahakan eh jelaskan secara ringkas ya, agar kita setidaknya sebelum maghrib juga bisa terkondisikan.
Pun nantinya untuk rekan-rekan yang ada di sini di Zoom ataupun yang nanti menonton di YouTube, kalau misalnya ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan ya. Yang di Zoom mungkin bisa tanya di Zoom. Kalau yang nggak bisa ikut Zoom nanti saya akan berikan link ya, link formulir gitu untuk nantinya bisa eh, menanyakan secara langsung. Insya Allah selama saya bisa sharingkan, saya jawab pertanyaan-pertanyaan dari rekan-rekan semua yang ada di sini. Baik, langsung aja kita mulai dari peran dan tanggung jawab laki-laki ya. Ini agak jelek-jelekan ya, agar kita bisa sadar gitu kalau kita itu punya tanggung jawab yang luar biasa besar. Nggak yang laki-laki, nggak yang perempuan. Dan kita itu untuk bisa mikir, untuk bisa benar-benar menghayati itu harus dijelek-jelekan gitu ya. Jadi insya Allah kita akan bahas mulai dari poin yang pertama, peran dan tanggung jawab laki-laki adalah memberi nafkah. Ya, ini mungkin poin ini sudah banyak orang yang memahami ya, bahkan mungkin hampir seluruh manusia ya, seluruh laki-laki paham ketika ia telah menikah, salah satu kewajibannya adalah memberikan nafkah. Nafkah apa yang diberikan? Ya, nafkah berupa material maupun nafkah batin ya. Dan secara material sendiri itu nafkahnya setidaknya harus mencukupi nafkah sandang, pangan, dan juga papan. Ya, dari kok makanannya apa yang kita berikan ke istri kita ya. Kemudian sandang, papan, ya, pakaian dan juga tempat tinggal. Itu setidaknya hal yang paling minim yang harus kita berikan kepada istri kita ya, memberikan makanan, memberikan pakaian, memberikan tempat tinggal. Nggak harus yang memang benar-benar mewah, banyak, ya, elegan atau apa-apa. Nggak harus seperti itu kok. Yang terpenting tercukupi. Urusan nanti mau melebihkan, mau mentraktir di makanan restoran termahal atau rumah yang mewah ya itu terserah antum gitu kan. Tetapi hal yang paling minim, setidaknya cukup untuk bisa makan, setidaknya cukup untuk ada pakaian yang digunakan, setidaknya cukup untuk tidur atau tempat tinggal ya. Itu yang harus dilakukan oleh suami. Diberikan suami kepada istrinya gitu ya. Sekali lagi kalau misalnya memang ingin melebihkan dari itu ya ahlan wa sahlan silahkan gitu kan. Cuman pahami bahwa setidaknya engkau mencukupi tiga hal tersebut gitu ya. Itu secara material. Nah, secara batin pun itu juga kita harus memahami ya. Karena banyak banget masyarakat yang mengira, oh aku sudah bekerja, aku sudah mencari nafkah, aku sudah memberikan uangku, berarti tugas dan tanggung jawabku selesai. Wah lah kok enak gitu kan. Tugas dan tanggung jawab laki-laki itu lebih dari itu. Jangan sampai hanya menjadi mesin pencari uang. Ya, untuk laki-laki ya, ini sesama laki-laki nih ya. Jangan lupa peran dan tanggung jawabmu itu tidak hanya mencari nafkah saja, tapi juga engkau harus membimbing dan menaungi istrimu. Tugas utama kita sebagai seorang suami, sebagai pemimpin dalam rumah tangga itu menyelamatkan keluarga kita dari api neraka. Itu yang paling utama. Dan memberi nafkah ini itu salah satunya gitu. Bukan ketika setelah kita mencari nafkah, maka aku sudah menyelesaikan tanggung jawabku. Enggak. Masih banyak tugas dan tanggung jawab yang harus kita lakukan. Kita harus membimbing dan menaungi istri kita. Karena itu memang janji yang kita udah ucapkan ya kepada Allah. Saat ijab kabul itu merupakan mitsaqon ghali itu. Perjanjian yang sangat agung, yang sangat besar. Ketika seseorang mengucapkan ijab kabul itu arsy Allah itu sampai bergetar. Karena saking besarnya perjanjian tersebut. Ya gimana enggak? Kita menghalalkan sesuatu yang sebelumnya haram untuk kita. Yang awalnya wanita ini itu menjadi tanggung jawab orang tuanya, langsung berpindah nih ke kita sebagai suami. Sehingga nantinya ketika mungkin ada dosa yang dilakukan istri karena kelalaian kita, ya kita yang nanggung gitu. Makanya hati-hati, kita tetap
perlu yang namanya membimbing dan menaungi istri. Dan jangan disepelekan. Jangan mengatakan, bukan aku udah mencari nafkah, aku capek. Jangan sampai ada pemikiran seperti itu. Kita nih diciptakan Allah ya sebagai laki-laki itu lebih daripada perempuan ya karena memang itu tugas kita. Kita agar kuat selain mencari nafkah, kita juga harus membimbing, menaungi. Sama di poin yang ketiga itu menjadi orang yang dapat diandalkan. Itulah kenapa kita diberikan kekuatan lebih oleh Allah daripada perempuan untuk itu, untuk melaksanakan tanggung jawab. Lah kalau misalnya kita diberi kekuatan lebih sama Allah tapi malah untuk menyakiti wanita atau bermain fisik malahan ya, atau malah mungkin menyakiti memukul fisik ADRD di area wajah, lah, itu pasti menjadi dosa yang besar untuk suami ya. Sekali lagi ingat kita diberikan kekuatan lebih oleh Allah itu bukan untuk apa ya, yang selama ini viral banget ya di media-media sosial itu menyakiti istri KDRT, bahkan ada yang sampai memukul wajah, padahal kita dilarang untuk memukul wajah istri. Kita diberi kekuatan lebih itu bukan untuk menampar ya, bukan untuk meninju atau menyakiti istri. Kita diberi kekuatan lebih itu untuk kita bisa melaksanakan tanggung jawab kita. Terlebih kita harus sabar kepada istri kita. Dan ini juga reminder ya untuk saya sebagai seorang suami ya. Jadi ketika saya men-sharingkan ini saya juga reminder ke diri saya sendiri gitu. Dan itu perlu jadi bahan renungan kita ya. Kita itu harus bisa yang namanya kuat dalam apapun. Maksudnya kuat dalam apapun ini ya. Kita yang mencari nafkah. Tapi jangan sampai lelah untuk terus membimbing istri, menaungi istri. Harus menjadi yang orang yang dapat diandalkan oleh istri. Karena kita pemimpinnya. Kita adalah nahkodanya. Kalau kita sebagai pemimpin ya merasa malah menyakiti istri kita ya itu bukan pemimpin namanya diktator itu kan. Jadi ini yang perlu kita renungkan juga. Dan yang memberikan perintah ini itu bukan siapa-siapa tapi Allah langsung. Allah yang memberikan perintah kita sebagai laki-laki ya untuk memberikan nafkah kepada istri kita, memberikan sandang pangan papan ke istri, membimbing istri, menaungi istri, sabar terhadap sikap istri. Itu semua Allah yang memerintahkan. Karena apa ya? Karena kita sudah mengucapkan janji di ijab kabul itu. Istri kita itu adalah amanah yang sudah dititipkan Allah kepada kita. Ya kita harus menjaganya dong dengan kondisi apapun. Iya memang itu nggak segampang itu ya nggak segampang ngomong seperti ini tapi ya kita harus lakukan. Itulah kenapa tadi saya mengatakan bahwa bekal ilmu iman itu menjadi hal yang sangat penting karena ketika kita belajar oh kita tahu gitu loh bagaimana wanita itu, bagaimana tanggung jawab kita. Oh iya memang ini yang harus kulakukan. Oh iya memang banyak tetapi ya itu kenapa Allah memberikan kekuatan lebih kepada kita agar kita bisa melakukannya. Nah, bayangkan saja kalau misalnya ada seseorang ya, laki-laki yang mungkin dia tidak paham sama sekali terkait tentang tanggung jawabnya, hanya bermodalkan finansial atau apa ya, akan kesulitan pastinya. Badai yang dihadapi pun juga akan terasa sangat berat gitu ya. Itulah kenapa ya sebagai sesama lelaki ya kita saling mengingatkan juga ya, tetaplah jadi pemimpin yang luar biasa. Nggak hanya dalam mencari nafkah, nggak hanya dalam membimbing, tapi juga menjadi orang yang dapat diandalkan oleh keluarga kecilmu. Gitu ya. Itu terkait tentang peran dan tanggung jawab laki-laki ya. Sebenarnya ini bisa menjadi hal yang menarik banget kalau saya bisa menginformasikan keseluruhan poin ya. Tapi mungkin nanti saya coba akan cari ya, apakah saya nyimpen e-booknya atau enggak. Kalau misalnya saya nyimpen nanti saya kirimkan di grup untuk keseluruhan poin dari peran dan tanggung jawab laki-laki ini. Dan juga perempuan ya kalau nggak salah itu ada lebih dari 10 poin atau berapa gitu ya. Ya. Jadi ya mungkin ini juga bisa membuka gambaran ya, eh, untuk kita sebagai laki-laki
yang akan menjadi suami atau yang sudah menjadi suami, bahwa tugas kita, tanggung jawab kita bukan hanya mencari nafkah. Tugas kita lebih berat daripada itu, karena tujuan utama dari tugas kita adalah menyelamatkan keluarga kita dari api neraka. Gitu ya, itu untuk yang peran dan tanggung jawab laki-laki. Nah, sekarang gantian peran dan tanggung jawab perempuan. Sama ya, sebenarnya peran dan tanggung jawab perempuan ini juga ada banyak banget. Hanya saja saya rangkum menjadi 3 poin. Sama seperti tanggung jawab yang laki-laki tadi. Saya paparkan 3 yang setidaknya paling penting untuk kita pahami dan pelajari. Gitu ya. Kita mulai dari poin yang pertama. Poin yang pertama adalah patuh dan taat pada suami. Nah, ini yang mungkin menjadi hal yang banyak disuliti ya oleh perempuan ya ketika patuh dan taat. Sebenarnya mereka tahu kok bahwa setelah menikah, setelah menjadi istri, patuh dan taat ini menjadi kewajiban ya yang perlu dilakukan istri kepada suami. Apapun perintahnya, terkecuali terkecuali kalau perintah dari suami ini membuatmu bermaksiat kepada Allah. Nah, maka itu boleh nggak dituruti. Ya, kalau malah ya jangan ditaati ya kalau misalnya perintah dari suami itu membuatmu bermaksiat kepada Allah. Tapi selain itu, ya sebagai istri tetap harus yang namanya patuh dan taat kepada suami. Misal ketika kita sudah mengerjakan urusan rumah, terus kita capek gitu kan, pengen me time malamnya, terus tiba-tiba suami pulang, pengen ngajak jalan-jalan, ya ikut, nurut, patuh aja taat, temenin jalan-jalan. Atau pengen rebahan, tiba-tiba suami pengen ngajak ngobrol atau apa, ya temenin ngobrol. Itu contoh dari hal-hal yang simpel ya, baru hal-hal yang simpel. Sehingga di sini kita perlu pahami ya bahwa seorang istri itu memang diwajibkan ya, diperintahkan oleh Allah langsung juga untuk patuh dan taat kepada suaminya. Terkecuali perintah dari suami tersebut membuatmu bermaksiat kepada Allah, lah itu jangan dituruti. Gitu ya. Kalau misalnya suami memerintahkan tiap keluar harus izin, ya memang harusnya hukumnya ketika istri keluar itu harus izin suami ya. Terkadang ada juga para istrinya mungkin, halah cuman keluar deket tok kok, halah cuman keluar 10 menit bentar, nggak perlu izin. Hati-hati, kita tetap harus izin kepada suami. Ya, itu sebagai bentuk bakti dan bentuk kalau kita itu benar-benar menjalankan apa yang Allah perintahkan gitu. Dan banyak ternyata wanita yang menggampangkan hal tersebut. Padahal nantinya nggak hanya perempuan ya, tapi laki-laki pun itu nanti akan eh, apa yang kita lakukan itu dipertanggungjawabkan di hadapan Allah kelak. Jadi jangan menyepelekan hal-hal kecil yang mungkin kita anggap sepele, tapi justru ternyata ya itu tidak sepele gitu kan. Jadi ini yang perlu juga menjadi bahan renungan kita. Terkadang juga ada yang mengatakan, ya tergantung suaminya, coach. Ya nggak bisa gitu, Asia suaminya Fir'aun gitu kan. Tapi tetap sabar gitu ya. Suami suami kita mungkin cuman dia manusia biasa gitu, tidak sejahat Fir'aun gitu kan. Jadi ini menjadi hal yang perlu kita pikirkan juga ya, untuk bisa tetap patuh dan taat kepada suami. Karena sekali lagi ingat, suamimu adalah pemimpinmu. Ia telah mengambil perjanjian yang besar dengan Allah dan memindahkan segala tanggung jawab yang awalnya dari kedua orang tuamu menjadi di pundaknya dia. Dan segala dosa yang engkau lakukan karena kelalaiannya dia itu juga suamimu yang menanggung. Gitu ya, jadi bahan perenungan ya. Jangan dimasukkan menjadi kejengkelan, jangan dimasukkan ke hati ya, karena setiap kali saya melakukan webinar terkait tentang suami istri, pasti ada 1-2 orang yang mungkin merasa bukan kurang menerima ya, belum menerima karena mungkin belum mempelajari secara keseluruhan. Itu kenapa saya paparkan yang laki-laki
terlebih dahulu baru perempuan. Jadi laki-laki kalau tadi kan sudah saya habiskan ya untuk tanggung jawabnya. Nah, sekarang gantian gitu ya. Kemudian poin yang kedua, menghargai dan melayani. Ini juga banyak yang miss. Untuk para istri ya, atau yang akan menjadi istri, perlu kalian ketahui bahwa kebutuhan biologis laki-laki itu sangat berbeda banget dengan wanita. Itulah kenapa pernikahan yang dilangsungkan itu hampir bukan hampir ya, sudah menyempurnakan separuh dari agama. Karena apa? Karena menghalalkan sesuatu yang sebelumnya haram gitu. Dan kebutuhan untuk dilayani laki-laki ini itu tiap orang itu berbeda-beda. Dalam artian apa? Kebutuhan laki-laki itu akan biologis ya, itu kan sangat besar. Nggak bisa kita samakan dengan perempuan. Nggak bisa seorang istri mengatakan, oh aku akan melayani ketika nanti suamiku sudah memberikanku nafkah uang tiap bulannya. Nggak bisa kayak gitu. Allah memerintahkan para istri secara langsung untuk melayani ketika memang suaminya meminta gitu. Itu sudah menjadi tanggung jawab. Bukan ketika suami memberi nafkah baru dilayani, enggak. Itu sudah menjadi tanggung jawab dan suatu hal yang harus dilakukan istri kepada suami kalau memang suaminya meminta. Terkecuali memang ada uzur syar'i yang mungkin istri sakit sampai tidak bisa melakukan apapun atau memang ketika melayani suaminya menjadi semakin parah sakitnya itu mungkin nggak dilakukan nggak masalah gitu ya karena ada uzur syar'i. Tapi ketika karena mungkin hanya karena oh istrinya capek pulang kerja pengen langsung rebahan aja terus akhirnya nggak melayani, nah itu yang salah gitu. Karena ya kita tahu bahwa kalau misalnya secara hukum Islam ya yang memang wajib bekerja itu adalah suami. Tapi kalau istri mau membantu itu ya hal yang baik nggak masalah. Tetapi perlu diingat tugas utama dari seorang istri ya ini tadi patuh dan taat pada suaminya, menghargai dan melayani suaminya. Ada juga yang mengatakan, kok minta jatah terus sih, kok minta dilayanin terus sih, kan minggu ini sudah. Nggak bisa kayak gitu kan. Ketika suaminya minta ya layani. Apakah ada hukum Islam atau Allah yang mengatakan bahwa untuk melayani suami setidaknya harus 1 minggu sekali, nggak boleh lebih dari itu. Nggak ada kan. Karena Allah itu tahu bahwa laki-laki itu kebutuhan biologisnya sangat besar. Oleh karenanya lah pernikahan itu dilangsungkan agar si laki-laki ini aman. Karena berat banget bagi seorang laki-laki ya, ketika ia tidak tersalurkan syahwatnya, tidak tersalurkan biologisnya, itu akan membuka pintu fitnah yang sangat besar banget dan sangat bahaya banget. Bisa jadi ketika suamimu selalu meminta untuk dilayani itu mungkin dia takut untuk melakukan dosa, takut untuk melakukan zina, atau mungkin ada suatu hal yang ia lihat di luar sana waktu ia bekerja, mungkin melihat wanita yang membangkitkan syahwatnya agar ia tetap terjaga, agar ia tetap mulia, ia selalu meminta kepada istrinya. Maka istri layanilah. Kalau misalnya enggan atau ogah-ogahan, ya itu sama aja membantu si suami untuk membuka pintu kemaksiatan. Ditakutkannya seperti itu. Loh, kos kan nanti kalau misalnya memang suaminya benar kan dia harusnya bisa menundukkan pandangan, bisa ini. Iya benar. Justru karena ketika engkau melayaninya, kebutuhannya tersalurkan, syahwatnya tersalurkan ke jalan yang halal, ia bisa menundukkan pandangannya. Tapi ketika ia menggebu-gebu, syahwatnya harus tersalurkan, tapi ditolak, ya mau tersalurkan kemana ini? Gitu kan? Inilah yang mungkin harus kita pahami ya. Allah itu benar-benar sudah merancang semuanya dengan baik. Pernikahan yang dilakukan itu adalah sebagai bentuk ibadah, banyak pahalanya untuk menjaga laki-laki maupun perempuan. Sebegitu baiknya Allah ke kita semua. Kita tinggal melaksanakan apa yang memang diperintahkan oleh Allah. Dan juga melayani dan menghargai ini menjadi satu poin yang penting ya. Banyak banget juga eh, rasa sayang dari suami itu menjadi kayak plain gitu karena mungkin banyaknya istrinya mungkin kurang menghargai. Kurang menghargai dalam hal apa? Sebenarnya laki-laki ya ini rahasia ya, rahasia yang bisa
dapatkan nih secara gratis nih. Laki-laki itu seneng banget dipuji. Hal sekecil apapun itu seneng, mereka akan menaikkan harga dirinya. Sehingga ketika mungkin suami kalian melakukan sesuatu ya, pujilah dia. Apa yang ia berikan kepadamu banyak atau sedikit, hargailah. Itu akan seneng dia. Semua rasa capek, semua rasa lelah itu hilang. Saya jamin. Ya, karena saya sendiri laki-laki gitu ya. Nah, ini rahasia lelaki gitu ya. Mungkin nanti suami pasti bakal bilang, apaan sih? Apaan sih? Aneh kamu. Tapi sejujurnya di dalam hati ya dia seneng gitu, merasa bangga. Alhamdulillah ternyata istriku seneng, aku dihargai. Akan menjadi semangat dia dalam bekerja selanjutnya. Di sebuah webinar yang lalu juga saya pernah menyampaikan ya bahwa pengaruh istri itu benar-benar besar kepada suami. Ketika mungkin di dalam rumah ia merasakan bad mood ya karena bertengkar atau apa, itu akan kebawa di tempat kerjanya. Dan itu seriusan, selama seharian itu dia pasti akan bakal bete, bakal bad mood. Tetapi ketika eh sang istri ini dengan baik ya, menyikapi suaminya, menghargai suaminya, melayani mungkin dan lain sebagainya, membuat mood suaminya baik, dia akan semangat dalam bekerja. Benar-benar semangat. Dan ketika pulang kerja, dia itu pengen segera mungkin untuk pulang ke rumah gitu. Karena ia seneng di rumah ada istrinya yang menyenangkan hatinya, yang menghargai dia. Begitu juga sebaliknya, ada juga yang mungkin rumah menjadi bukan tempat ternyaman oleh suaminya. Itu kenapa banyak juga pernah mungkin melihat ya secara langsung ataupun tidak langsung, ada suami yang ketika pulang kerja itu nggak pengen langsung pulang ke rumah, pengen nongkrong dulu sama temennya, pengen main-main dulu. Karena kalau pulang ya jenuh, diomelin istri gitu kan. Ya itu hanyalah ya intermezzo ya, brainstorming kejadian-kejadian yang sering ada. Ya. Kemudian poin yang ketiga, menjaga kemuliaan keluarga kecilmu. Ya, sebagai seorang istri, menjaga kemuliaan itu hal yang luar biasa banget loh. Misal pergi kemanapun selalu izin dengan suami, menjaga harta benda suami, tidak memasukkan tamu lawan jenis tanpa izin suami, merawat anak-anak, dan lain sebagainya. Menyiapkan makanan mungkin dan lain sebagainya. Ya. Itu adalah suatu hal yang sangat indah ya ketika seorang istri menjaga kemuliaan tersebut. Ya. Sehingga itulah terkait tentang peran dan tanggung jawab perempuan sebagai seorang istri. Patuh dan taat pada suami, menghargai dan melayani suami, dan menjaga kemuliaan keluarga kecilnya. Ini hanyalah 3 poin ya, dari banyaknya poin yang sebenarnya bisa kita bahas. Cuman ya itu tadi sebenarnya ini menjadi semakin menarik ya kalau misalnya bisa dijadikan program tiap poin ini mungkin bisa sejaman setengah ini kalau misalnya kita bisa bahas agar kita bisa benar-benar lebih tahu. Yang laki-laki pun tadi juga seperti itu, antara membimbing dan menaungi ini menjadi poin yang sangat menarik untuk dibahas. Ya. Hanya saja itu tadi mungkin kita bisa bahas lanjutannya di pertemuan berikutnya. Gitu ya. Jadi itu untuk yang poin yang pertama dalam rapat merah suami istri adalah memahami peran, hak, dan tanggung jawab kita sebagai suami maupun sebagai istri. Dan poin yang kedua adalah menyikapi pertengkaran dengan baik. Iya, di sini saya gambarkan ada pedang ya, pedang bermata dua. Karena memang pertengkaran dalam sebuah hubungan rumah tangga itu ibarat pedang bermata dua. Ketika kita bisa menyikapinya dengan baik, menghunuskan pedang dengan baik, ya, maka kita akan menang gitu kan. Tapi kalau misalnya pedangnya ini tidak bisa kita handle dengan baik, maka akan kena ke diri kita sendiri, akan menyakiti diri kita sendiri. Begitu juga dengan pertengkaran dalam rumah tangga. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini. Pertengkaran yang disikapi dengan buruk, dengan egois, ya, dengan ego masing-masing, nggak ada yang mau ngalah, maka akan berdampak dengan keretakan dalam sebuah hubungan tersebut. Atau bahkan mungkin hancur gitu kan. Tetapi
Ketika pertengkaran ini disikapi dengan baik, itu justru malah akan mengharmoniskan hubungan rumah tangga tersebut loh. Malah menjadi semakin kuat. Nah, ini yang mungkin nggak banyak orang tahu ya. Dan terkait tentang pertengkaran ini sudah saya sempat informasikan juga ya di webinar tahun lalu ya. Mungkin ada yang masih ingat bahwa pertengkaran ya, ketika kita menyikapinya dengan buruk akan menghancurkan hubungan kita sendiri. Tapi kalau kita menyikapinya dengan baik, dengan dewasa, dengan sabar, dengan saling mengalah, maka justru hal itu akan menguatkan hubungan pernikahan kita gitu. Karena apa? Karena pertengkaran inilah yang akan menciptakan keharmonisan tersebut. Tidak akan ada yang namanya hubungan harmonis atau hubungan yang kuat ya tanpa ada pertengkaran sebelumnya. Karena pertengkaran itulah akan menjadi pengalaman yang membuahkan hasil baik atau malah hasil buruk. Dan kalau misalnya hasil buruk ditakutkan akan berdampak ke anak. Padahal anak itu adalah amanah yang sudah dititipkan Allah ke kita. Sehingga di sini kita juga harus tahu, ketika seorang suami dan istri ini bertengkar, jangan sampai ketahuan sama anak, jangan sampai dilihat sama anak, jangan sampai mengikut sertakan anak ketika bertengkar. Ya. Selesaikan pertengkaran dengan baik. Kalau misalnya masih emosi, masih jengkel, diem dulu aja. Wes diem aja dulu. Sampai emosinya terkontrol ya, sudah diam, emosi terkontrol, baru diomongkan. Oh, aku tadi nggak suka kamu seperti ini. Oh, aku pengennya kamu seperti ini. Nanti gantian, pasangan kita juga harus punya hak ya untuk ngomong ya apa yang dia sukai dari diri kita, yang dia inginkan dari diri kita, dan apa yang ia kurang sukai tentang diri kita. Nah, ini kembali ke poin yang pertama tadi ya, kita harus yang namanya saling memahami, saling ngerti. Dan ingat, istrimu bukan bidadari, suamimu bukan malaikat. Dia manusia, dia punya kekurangan, dia punya kelebihan. Sama kayak kamu juga punya kekurangan, punya juga kelebihan. Kamu memiliki sebuah hal atau hal-hal yang kamu benci dari pasanganmu, pasanganmu pun juga pasti punya hal-hal yang ia benci dari diri kamu, gitu kan? Karena kita manusia. Dan yang bisa kita lakukan adalah saling memahami, saling sabar. Itulah makna dari pernikahan. Makna pernikahan itu adalah melengkapi kekurangan yang kita miliki. Kita melengkapi kekurangan pasangan kita melengkapi kekurangan kita. Itulah makna pernikahan. Bukan, oh aku menikah mencari yang sempurna karena aku banyak kurangnya. Ya nggak bisa seperti itu dong. Pernikahan itu adalah komitmen yang harus dipegang oleh kedua belah pihak. Dan makna dari pernikahan ini adalah saling melengkapi kekurangan masing-masing. Bukan mendapatkan kelebihan yang tidak kita miliki. Enggak. Ya. Sebenarnya ini ada juga ya di webinar yang sebelumnya tips menyikapi pertengkaran yang dibuat oleh Karim Syadzili ya. Di bukunya, kalau nggak salah judul bukunya Bahasa Cinta Suami Istri, Pustaka Al-Kautsar. Nanti mungkin yang mau tahu referensi buku-buku terkait hal tersebut bisa langsung kontak ke adminnya ya. Nanti saya akan informasikan. Begitu ya, itu terkait tentang menyikapi pertengkaran dengan baik. Kembali lagi mengingatkan, pertengkaran dalam sebuah hubungan rumah tangga itu pasti akan ada dan pasti terjadi. Nggak mungkin enggak. Karena sebuah hubungan rumah tangga yang harmonis, yang kuat, yang indah itu tercipta dari penyikapan pertengkaran yang baik. Ya kalau misalnya nggak percaya, coba deh. Coba mungkin ketika bertengkar, disikapi dengan baik, dengan sabar, dengan mengalah. Selama beberapa kali aja, nanti pasti kalian akan merasakan bagaimana dampaknya. Gitu ya. Kita lanjutkan. Yang berikutnya adalah memahami psikologi pasangan. Kembali mengingatkan kepada rekan-rekan semua bahwa pasangan kita itu ya lawan jenis dari kita ya. Nggak mungkin ya sesama jenis ya. Kalau sesama jenis itu sudah ya hal yang salah gitu kan.
Pahami psikologi pasangan kalian. Kalau yang suami ya berarti suami harus memahami psikologi istri itu seperti apa. Kalau misalnya yang istri juga harus memahami laki-laki itu seperti apa. Nggak usah harus benar-benar kuliah psikologi 4 tahun, nggak usah ya. Maksudnya kita memahami lah bahwa laki-laki dan perempuan ini mempunyai sifat dan kebutuhan yang berbeda-beda. Ya. Dan kita perlu belajar untuk hal tersebut, dan belajar nggak perlu harus kuliah psikologi seperti yang saya katakan, tapi bisa dari buku-buku, bisa dari mengikuti kajian, bisa dari mengikuti webinar dan lain sebagainya. Ya. Karena ini juga menjadi hal yang penting banget, karena banyak juga dari yang laki-laki ataupun perempuan itu menyamaratakan, menyikapi pasangannya seperti menyikapi ke teman-temannya gitu, ke sahabat-sahabatnya gitu. Padahal sangatlah berbeda antara pasangan dengan teman atau antara pasangan dengan sahabat, pasti berbeda, nggak mungkin enggak. Ya. Kita akan bahas hal yang menarik ini dari yang wanita terlebih dahulu. Gantian ya, tadi kan laki-laki dulu terus wanita. Nah ini sekarang wanita dulu baru nanti laki-laki ya. Untuk para lelaki yang akan menjadi suami ataupun yang sudah menjadi suami, ketahuilah wanita itu terbuat dari tulang rusuk. Ya. Selalu ingat hal tersebut. Wanita itu tercipta dari tulang rusuk yang paling bengkok. Tulang rusuk paling atas sebelah kanan ya, itu paling bengkok membentuk huruf U gitu kan. Dan itu hal yang wajar dan hal yang terjadi di semua wanita. Wanita itu bengkok. Itu kenapa kita perlu membimbing gitu kan. Tapi ingat, membimbing ini juga perlu yang namanya kesabaran. Karena apa? Karena kalau kita paksa nih tulang rusuk yang bengkok untuk menjadi lurus, dia akan patah. Tapi kalau dibiarkan, ya dia tetap akan bengkok gitu. Oleh karenanya kita sebagai suami itu harus sabar dalam membimbing istri, membimbing wanita, ya. Karena memang ia tercipta bengkok. Mau istri itu sudah mengaji, belum mengaji, yang sudah berilmu, belum berilmu, mereka tetap bengkok. Pasti akan ada hal yang dimana kita sebagai suami itu membimbing dan juga mendidik istri kita. Dan kita nggak boleh mengeluh dalam artian, kok istriku kayak gini sih, kok ini gini, 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 gini sih. Wanita itu memang tercipta bengkok. Lah, tuh memang itu tugas kita untuk membimbingnya gitu loh. Dan itu pasti akan muncul momen-momen itu, yang momen-momen yang dimana akan menguji kesabaran kita sebagai suami. Dan disitulah momen kita untuk membimbing dia. Tentunya secara baik, tentunya secara sabar. Ya. Dan hal ini pun juga pernah ya dari hadis sahih. Ya. Rasulullah pun ini menyikapi kebengkokan istrinya itu dengan penuh kesabaran. Jadi bahkan rumah tangga Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam ya, itu juga mengalami kebengkokan itu istri-istrinya. Ada sebuah hadis ya, itu riwayatnya menceritakan bahwa Rasulullah itu sedang berada di ruang tamu. Gambarnya seperti itu. Sedang di ruang tamu bersama dengan sahabat-sahabatnya. Ya lagi bertamu, lagi ngobrol lah ya. Kalau di zaman sekarang ya ada orang bertamu ke rumah kita lah, lagi asik ngobrol nih di ruang tamu. Nah, saat itu Rasulullah ada di rumahnya Aisyah memang. Memang ada di rumahnya Aisyah, lagi ngobrol sama sahabat-sahabatnya. Tiba-tiba ada seorang wanita yang mengantarkan nampan ya, kayak nampan gitu. Di atasnya nampan itu ada kue-kue. Gampangannya seperti itu, ada kue diserahkan ke Rasulullah. Ternyata nampan berisi kue itu tadi dari istrinya Rasulullah yang lain. Terlihatlah oleh Aisyah radhiyallahu anha. Cemburulah Aisyah. Langsung tanpa basa-basi, setelah melihat kejadian itu ya, Aisyah nyamperin Rasulullah. Nampan yang ada kuenya itu yang sudah dipegang itu ditempeleng sama Aisyah sampai jatuh pecah klontang-klontang karena cemburu gitu. Terus habis gitu Aisyahnya langsung masuk ke kamar gitu. Tapi apakah Rasulullah marah? Enggak. Padahal itu di hadapan para tamunya ya. Ada yang ngasih kue ditempeleng sama istrinya sampai jatuh, sampai pecah.
Rasulullah cuman ngambil-ngambilin itu, ngambil-ngambil pecahan-pecahan piringnya, sama ngambilin kue-kuenya, sambil ngomong ke tamunya, hei ibumu cemburu gitu. Udah gitu doang. Karena apa? Karena Rasulullah tahu kalau wanita itu memang bengkok. Kita sebagai laki-laki itu harus sabar dalam membimbingnya. Coba kalau zaman sekarang mungkin udah didudukin ini, kamu ke sini, kamu mempermalukan aku di hadapan para tamu. Tapi Rasulullah nggak gitu itu. Rasulullah tahu, paham, sabar. Karena memang emosi wanita itu seperti ombak, naik turun, tapi setelahnya selesai. Gitu ya. Itulah hal yang spesial dari wanita, begitu ya. Sehingga jangan sampai ketika kita mungkin istri kita sedang bengkok, tapi kita malah menyikapinya dengan buruk, ya itu jangan sampai. Karena salah satu dari tugas kita, tanggung jawab kita sebagai seorang suami, itu memang membimbing dan juga mendidik istri kita. Gitu ya. Ya itu hanyalah contoh. Bahkan dalam Quran, kalau nggak salah Quran surah An-Nisa ya, ayat 19, salah satu potongan ayatnya berbunyi fa'in karih tumuhunna fa'asa ang takrohu syai'a wa yaja'alallahu fihi khairon katsira. Boleh jadi kita ini membenci sesuatu dari istri kita, tapi ternyata itu banyak banget kebaikan yang ada di dalamnya. Kita itu disuruh bersabar sama Allah. Rasulullah pun juga menyampaikan ketika kita disuruh bersabar untuk menghadapi gelas-gelas kaca. Maksud dari hadis gelas-gelas kaca itu maksudnya ya istri kita. Itu perintah langsung dan hadisnya sahih. Ada juga hadis dari Ibnu Hibban kalau nggak salah yang mengatakan bersenang-senanglah dengan istrimu di atas kebengkokan dirinya. Dan Al-Qasalini itu menjabarkan bahwa seakan-akan Rasulullah itu mengatakan, ya, seakan-akan Rasulullah mengatakan bahwa kita ini nggak bisa seneng-seneng atau bahagia dengan istri kita sebelum kita bersabar menghadapinya. Memang kita harus sabar. Dan itulah juga kenapa Allah memberikan kita kekuatan lebih daripada perempuan, ya untuk sabar sama perempuan. Itu memang perintah dari Allah juga. Kita sudah dikasih kekuatan lebih. Masa kita nggak mau untuk bersabar? Masa kita nggak mau untuk membimbing istri kita? Sampai kapan, Coach? Ya sampai kita ada di dunia ini, sampai menutup usia kita. Kita disuruh bersabar seumur hidup kita. Karena sabar itu tidak ada batasnya. Berbeda dengan omongan film-film atau sinetron yang selama ini yang menertakan sabar itu ada batasnya. Kesabaranku sudah habis. Nggak ada. Itu malah menunjukkan kalau dia tidak bisa sabar gitu. Dalam Islam Allah, Rasulullah itu mengatakan bahwa kesabaran itu tidak ada batasnya. Tetapi sebagaimana kesabaran itu tidak ada batasnya, pahalanya pun itu juga nggak ada batasannya. Sesuai dengan effort yang telah dikeluarkan. Jadi nggak usah khawatir. Kesabaran yang kita lakukan itu pasti akan berbuah hal yang sangat manis. Entah itu di keharmonisan hubungan rumah tangga kita, atau di rezeki kita, atau bahkan mungkin ke pahala diri kita sendiri. Ya, itu yang perlu kita pahami. Jam berapa sekarang? 5.13. Kita lanjutkan terlebih dahulu ya. Kemudian terkait psikologi laki-laki. Kalau tadi pesan untuk laki-laki ya, sekarang pesan untuk wanita. Ketahuilah para istri yang akan menjadi istri ataupun yang sudah menjadi istri, laki-laki atau suamimu itu adalah pemimpinmu. Sebagaimana seorang pemimpin, ia butuh yang namanya dihargai. Ia bertanggung jawab penuh akan dirimu, akan keselamatan dirimu. Ini selain saya memberikan pesan untuk para wanita ya, ini juga saya ingin menyampaikan kepada para laki-laki bahwa tugas kita itu sangatlah besar ya. Jangan disepelekan, tugas kita hanya mencari nafkah ya. Ya. Sebagaimana seorang pemimpin bertanggung jawab atas anak buahnya ya kalau bahasa kasarannya ya. Sama sama seperti itu pula ketika istri mungkin melakukan kesalahan, melakukan sebuah dosa karena kelalaian suami, maka suamilah yang akan menanggung dosa tersebut.
Karena apa? Kita memiliki waktu yang cukup di dunia ini, meskipun nantinya akan terasa cepat ya, untuk membimbing istri. Kenapa kita tidak memanfaatkan hal tersebut? Oh, sibuk kerja, sibuk ini, sibuk itu, nggak ada alasan. Ya, karena kita diberikan kekuatan lebih oleh Allah. Oh kan aku nggak tahu, aku nggak paham ini. Kenapa kita tidak belajar? Nah, jadi nggak ada alasan ya. Karena sejauh ini ya, mulai dari webinar ya tahun lalu sampai hingga sekarang, itu yang banyak belajar itu selalu wanita. Yang laki-laki, peserta laki-laki itu selalu sedikit. Ya, peserta dari webinar saya atau training yang saya lakukan selalu laki-laki itu lebih sedikit daripada wanita. Padahal kita laki-laki ini pemimpin yang harus membimbing, yang harus mendidik, yang harus lebih belajar banyak, gitu kan? Namun dari itu semua pesan juga untuk wanita, hargailah suamimu. Terlepas dari apa yang diberikan kepadamu sedikit atau banyak, tapi setidaknya itu cukup untuk memutar roda kehidupan, maka hargailah, berterima kasihlah. Jangan pernah sungkan untuk mengatakan maaf, untuk mengatakan terima kasih. Jangan pernah gengsi. Karena dari rasa terima kasihmu, dari rasa penghargaanmu kepadanya, meskipun itu sekecil apapun, itu akan berdampak besar pada dirinya. Seorang suami, ia benar-benar rela mencari nafkah banting tulang, berkeringat, lelah, capek. Tapi ia selalu berusaha mengutamakan dirimu sebagai istrinya. Mungkin suamimu juga menomorduakan dirinya sendiri sebelum engkau sebagai istrinya. Oleh karenanya, tetap hargailah ia. Cukup patuh dan taat kepada suamimu. Tetap layani ia ketika memang suamimu memintanya. Karena ada hadis juga yang mengatakan ketika seorang istri amalannya nggak perlu banyak deh, cukup melakukan yang wajib, misalnya sholat 5 waktu ya, puasa Ramadan, itu aja. Kemudian ditambah dengan ia patuh dan taat kepada suaminya ya, mau melayani suaminya, ia bisa masuk surga lewat pintu manapun yang ia inginkan. Nggak perlu nambah apa puasa sunnah atau ngaji. Ya kalau mau nambah ya nggak apa-apa ya. Maksudnya ini sebagai pembelajaran seorang istri yang cuma ngakuin yang wajib aja deh. Sholat 5 waktu, puasa Ramadan, terus ya patuh dan taat sama suaminya, masuk surga. Tapi ternyata itu menjadi tantangan sendiri untuk para wanita. Dan hadis-hadis Rasulullah yang tadi saya sebutkan itu jadikan menjadi motivasi ya. Jangan jadikan dimasukkan ke hati, kok gini sih, kok ini sih, kok diskriminasi sih. Enggak. Rasulullah itu mengatakan agar kita termotivasi, agar tidak melakukan kesalahan gitu. Dan juga dihibur dengan itu tadi. Istri yang sholat 5 waktu, puasa Ramadan, membayar zakat mungkin misalnya. Dan ia patuh taat ke suaminya, masuk surga dari jalur manapun. Gitu ya. Yang laki-laki juga gitu, ya mungkin saya juga ingin memotivasi ya sebagai sesama seorang suami. Kelelahan kita itu berbuah pahala loh. Bahkan kita nih ya, ketika kita bekerja mencari nafkah di luaran sana, itu pahalanya seperti kita berjihad di jalan Allah. Besar loh itu berjihad di jalan Allah dengan kita mencari nafkah. Sehingga rasa lelahmu, rasa capekmu, rasa jenuhmu digantikan pahala yang sebesar itu. Dan ingat, ketika kita bekerja mencari nafkah, ya, itu akan menghapuskan dosa-dosa yang tidak bisa dihapuskan dengan istighfar atau bertobat. Kurang luar biasa apalagi coba kekuatan dari mencari nafkah. Dan dengan kita mengetahui manfaat yang luar biasa banget ya, sudah seperti jihad di jalan Allah, menghapuskan dosa yang tidak bisa terhapuskan oleh istighfar ataupun tobat. Kita akan lebih mudah dalam hidup. Oh, aku capek, alhamdulillah, pahalaku akeh. Bahasa Jawanya seperti itu ya. Jawaan jadinya malahan.
Oh nggak apa-apa, aku capek bekerja. Alhamdulillah berarti dosa-dosaku terampuni yang tidak aku bisa hapuskan dengan astagfirullah wa atubu ilaih. Bisa hilang dengan bekerja. Sehingga ketika kita termotivasi seperti itu, kita akan lebih enjoy dalam mencari nafkah. Karena ketika enjoy, kita bisa lebih enak juga dalam membimbing istri kita atau menjalankan tanggung jawab kita yang lain. Dan terkait tentang psikologi laki-laki itu sendiri, ya, untuk para istri, ya, cukup mudah banget menjaga psikologis laki-laki. Hargai ia, layani ia, penuhi kebutuhan perutnya juga. Udah wes tiga itu tok dulu aja. Ya ada banyak sih, tapi tiga itu dulu aja. Itu dilakukan, dipraktekkan selama beberapa kali. Ya, kalau sekali dua kali mungkin masih belum kelihatan lah ya. Beberapa kali, terus lihat hasilnya gimana. Meskipun agak cuek, kamu ngapain kok tumben berubah? Kok sekarang jadi lebih baik? Pasti ada maunya. Karena saking nggak pernahnya seperti itu mungkin. Tapi nggak masalah. Dia pasti, suami pasti akan tetap senang dan menghargai apapun yang diusahakan istri kepada dirinya. Begitu ya. Itulah terkait tentang rapot merah suami istri. Oh iya, masih ada ya jika lo harus berpisah. Oke. Jika memang ada yang mungkin pernah menikah kemudian harus berpisah, itu juga ada raport yang harus dijaga, yaitu menjaga aib dan tetap jalankan tanggung jawab. Maksudnya seperti apa? Ketika seseorang berpisah, ya, nauzubillah juga ya, cuman ini sebagai pembelajaran aja. Maka seorang laki-laki ataupun wanita, mantan suami maupun mantan istri harus tetap menjaga aib dari mantannya. Nggak boleh disebarluaskan. Itu adalah hukum yang telah diberikan Allah kepada kita. Jadi hati-hati ketika memang sudah tidak bisa dipertahankan dan berpisah, tetap jagalah aib dari mantanmu. Ya, maksudnya aib ini gimana kalau misalnya ketika berpisah kan kadang kan ego kita kan ingin membela diri ya ketika mungkin bercerita, oh iya itu pasanganku yang salah, oh pasanganku jengkel no aja nih gak tepak kabel apa pokoknya gitu kan. Nah, sebisa mungkin itu dihindari, jangan menceritakan aibnya. Pun kalau memang harus cerita, itu ceritanya itu difungsikan untuk apa ya, mendapatkan sebuah solusi itu nggak masalah. Tanpa ada niat untuk menjelek-jelekan atau tanpa ada niat mengumbar aib-aibnya gitu ya. Jadi ini yang menjadi beda. Dan ingat, memang ketika berpisah ini menjadi hal yang sangat sedih ya. Tapi ingat tanggung jawab itu tetap ada. Apalagi kalau yang sudah punya anak. Ada namanya mantan istri sama mantan suami, tapi tidak ada yang namanya mantan orang tua. Engkau tetap orang tua dari anak-anakmu. Seorang suami yang berpisah dengan istrinya, anak yang mungkin entah itu dibawa istri atau dibawa suami, itu tetap menjadi tanggung jawabmu. Engkau tetap harus memberikan nafkah kepadanya. Masih wajib. Ya. Nggak ada yang namanya mantan anak atau mantan orang tua. Mantan suami, mantan istri masih ada, tapi anak, orang tua, bagaimana? Gitu ya. Dan kita harus bijak juga ya dalam menyikapi pertengkaran agar tidak sampai terjadi perpisahan. Karena perpisahan itu benar-benar suatu hal yang menyakitkan banget ya. Ini mungkin akan menarik kalau misalnya saya bahas di next webinar. Ada beberapa juga eh, partisipan yang pernah chat saya secara langsung yang mengatakan, Coach, itu dong buat webinar terkait tentang perceraian, perpisahan. Ya, insya Allah lah ya nanti kalau ada momen yang pas, saya akan coba buat hal tersebut. Dan juga pahami hukum terkait tentang perceraian. Banyak banget yang dizolimi karena perceraian. Perceraian secara sepihak, perceraian yang mungkin tanpa atas dasar atau uzur syar'i ya. Itu juga perlu dipertimbangkan. Yang suami, ketika engkau memutuskan untuk menceraikan istrimu, engkau tetap harus melaksanakan hukum-hukum yang ya yang berlaku ya.
Maksudnya, misal ketika suami mentalak istrinya, ya tetap harus memahami hukum-hukumnya. Apakah istri yang diceraikannya itu saat sedang hamil atau tidak? Pahami itu yang namanya masa idah, pahami yang namanya memberikan tetap memberikan nafkah selama beberapa bulan setelah bercerai. Itu penting banget untuk memahami hukumnya. Karena ketika kita angger ngomong cerai tapi nggak melaksanakan hukum dan aturan yang berlaku, maka ya itu akan dipertanggungjawabkan kalau di hadapan Allah. Nggak hanya suami, ya istri pun juga seperti itu. Ketika istri mungkin menggugat suaminya tanpa ada uzur yang syar'i, ya tanpa ada hal-hal yang apa itu ya namanya ya, ya ya gampangnya seperti itulah ya, menggugat suami tanpa ada uzur yang syar'i, benar-benar memaksa bercerai tanpa ada alasan yang jelas, maka itu juga ada dampaknya. eh saya lupa, kalau kalau nggak salah, koreksi ya kalau misalnya ada salah. Ketika seorang istri yang menggugat istrinya tanpa uzur syar'i, ia tidak akan mencium bau surga, meski ia ngaji, meski ia eh, amalannya banyak, tetapi kalau ia melakukan hal tersebut, ia tidak akan bisa mencium aroma surga. Jadi hati-hati ya, terkait perceraian ini juga ada hukumnya, nggak main-main. Ketika menikah ada hukum yang berlaku, dan ketika berpisah pun juga ada aturan yang tetap dilaksanakan. Begitu ya, ini di Surabaya dan Sidoarjo sudah azan maghrib. Untuk sesi tanya jawab mungkin nggak bisa secara langsung dulu ya, karena udah azan juga. Nanti insya Allah Ba'da Isya ya, akan saya kirimkan link formulir yang bisa digunakan untuk tanya jawab. Ya, sehingga untuk rekan-rekan yang ada di sini yang pengen tanya jawab, mungkin bisa mengisi di form tersebut. Nantinya akan saya jawab secara keseluruhan dan saya langsung sharingkan di grup. Jadi nggak perlu khawatir, insya Allah saya akan jawab keseluruhan eh, pertanyaan-pertanyaan tersebut ya. Jadi mohon maaf karena memang waktunya ya yang agak mepet ya. Saya juga mereschedule waktunya yang awalnya setengah 8 ya, jadi jam 4 sore tadi. Karena memang setelah ini saya harus ketemu dengan guru saya juga mengaji, saya juga harus belajar. Gantian ya, setelah saya sharing, saya nanti belajar juga ke guru saya. Jadi mungkin itu dari saya. eh untuk link sesi tanya jawab akan dikirimkan Ba'da Isya, jadi nggak perlu khawatir. Yang nggak bisa tanya secara langsung akan saya jawab secara keseluruhan melalui grup WhatsApp yang ada. Nantinya untuk webinar-webinar berikutnya juga akan saya informasikan di grup, jadi tetap stay di grup aja nggak masalah. Begitu ya, itu mungkin kurang lebihnya dari saya. Hal-hal positif yang kalian dapatkan dari webinar ini itu semuanya karena Allah. Hal-hal yang mungkin kurang berkenan buat rekan-rekan semua, yang mungkin juga salah, itu semuanya murni karena kesalahan saya. Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan tersebut. Semoga rekan-rekan bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, syukur-syukur bisa diterapkan dan juga di-sharingkan kepada rekan sejawatnya juga. Kurang lebih itu dari saya. Terima kasih untuk rekan-rekan yang telah hadir di Zoom webinar kali ini. Saya benar-benar mengapresiasi banget untuk rekan-rekan yang hadir dalam Zoom dan mau untuk sharing dan belajar bersama. Itu adalah anugerah dan hidayah yang sangat luar biasa yang diberikan Allah kepada kita semua. Baik, saya tutup untuk webinar kali ini. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama.